Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berinteraksi dalam channel Islami ini yang menampilkan siaran, informasi, ceramah dan segala pengetahuan tentang Islam yang insya Allah bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam. Mari senantiasa kita bersolawat dan mencurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Saya berharap dan berdoa agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman dan ketakwaan. Amin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang ingin saya bagikan kali ini adalah beberapa kebenaran tentang Al-Qur'an yang berhubungan dengan sains, di mana sains adalah berasal dari kata scientia yang artinya pengetahuan. Jadi, definisi sains adalah usaha menyelidiki dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Singkatnya, menambah pengetahuan kita dari yang terjadi di sekitar alam manusia atau di sekitar kita. Jadi, Al-Quran sekiranya 14 abad yang lalu sudah menjelaskan beberapa kebenaran tentang sains yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah fakta tentang relativitas waktu. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu. Di antaranya berbunyi, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Di surah lain juga berbunyi, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Di salah satu surah juga berbunyi, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah mumi Fir'aun. Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan. Dikarenakan perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami
atau buatan sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Seorang ilmuwan asal Perancis yang dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Firaun. Ia merupakan ahli bedah dan menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Firaun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya? Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Firaun di Al-Quran bahwa dia mati karena ditelan ombak. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Firaun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, sang ilmuwan beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi Muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati sang ilmuwan hingga ia menjadi seorang mu'alaf. Yang ketiga, bertemunya dua lautan. Pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena ini juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Pembatas yang ada di antara pertemuan dua jenis air ini dijelaskan sekiranya 14 abad lalu di dalam salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu." Quran Surah Ar-Rahman ayat 19. Dan di ayat lain juga berbunyi, "Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing." Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Yang keempat, api di dasar laut. Logikanya, api akan padam jika terkena air, dan air akan menguap jika terkena api. Itulah mengapa sebuah ungkapan tentang keadaan yang selalu bermusuhan diibaratkan hubungan antara air dan api masing-masing. Ditemukan oleh dua orang ahli geologi asal Rusia dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Al-Quran lagi-lagi sudah menyinggung tentang api di dasar laut ini terdapat dalam surah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi bukit Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran terbuka, demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam dasarnya ada api." Quran Surah At-Tur
ayat 1-6. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyinggung adanya api di dalam lautan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, ledakan raksasa atau Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori yang saat ini dinilai paling akurat mengenai terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang menegaskan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga terus mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1924 terhadap galaksi. Sang ilmuwan menemukan bahwa alam semesta ini terus berkembang. Pengamatan ini sesuai dengan teori Big Bang. Dalam agama Islam, khususnya sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang memberikan petunjuk dan arahan bagi muslimin untuk menuntut ilmu. Banyak kandungan dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk mengenai penciptaan alam semesta. Jauh sebelum penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sains mengenai permulaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang keenam, garis edar tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta pun sama. Fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Yang ketujuh, sungai di dasar laut. Air sungai dan air laut memiliki sifat dan rasa yang sangat berbeda. Lalu bagaimana jika kedua air tersebut menyatu? Sungai dan laut memiliki kesamaan identik, yaitu air. Keduanya memiliki rasa air yang berbeda karena faktor sifat air menurut ilmu ilmiah. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Perancis, dan para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Fenomena ini disebutkan di dalam Al-Quran. Tepatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Yang kedelapan,
Sidik jari manusia. Sidik jari ditemukan pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, mayoritas orang menganggap jika sidik jari adalah lengkukan-lengkukan biasa tanpa makna khusus. Setiap manusia, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu tanda pengenal manusia terdapat pada ujung jari mereka. Dan Al-Quran telah menjelaskan tentang kesempurnaan jari manusia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?" Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3. Dan di ayat lain juga berbunyi, "Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 4. Sungguh kebenaran Al-Quran sudah terjelaskan dan terbukti benar. Sekiranya sekitar 14 abad yang lalu sudah menjelaskan bahwa apa yang kita ketahui dan kita pelajari saat ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jika ada salah penjelasan dan tutur kata, saya mohon maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya berusaha berbagi ilmu dan mengajak kita semua sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.